Shalom, nama saya Arnel Edna dari Sekolah Rendah Edwin Goshen. Saya dari kelas 6 Omega. Pada hari ini saya akan membaca bacaan bagi sidang hari ke-32. Pasal 14, memilih bahan bacaan. Pendidikan hanya merupakan suatu persiapan kuasa jasmani, intelek, dan rohani untuk penuaian segala kewajiban dalam kehidupan dengan sebaik-baiknya. Daya tahan dan kekuatan serta kegiatan otak berkurang atau bertambah dengan cara pemakaiannya. Pikiran harus didisiplin sedemikian rupa agar segala kekuatannya akan dikembangkan secara simetris. Banyak orang muda gemar sekali akan buku-buku. Mereka ingin membaca segala sesuatu yang dapat mereka peroleh. Biarlah mereka berhati-hati terhadap apa yang mereka baca dan dengar. Saya telah mendapat petunjuk bahwa mereka terancam bahaya yang paling besar dalam hal mengalami kebejatan oleh bacaan yang tidak pantas. Mereka tidak boleh lengah sesaat pun. Mereka harus mengawasi pikiran mereka agar mereka jangan sampai terpikat oleh penggodaan musuh. Pengaruh bacaan yang tidak sehat. Setan mengetahui bahwa pikiran sangat dipengaruhi oleh makanan yang dimakannya. Ia sedang berusaha menuntun baik orang muda maupun orang dewasa untuk membaca buku-buku cerita serta buku-buku lainnya. Para pembaca buku-buku seperti itu menjadi tidak layak untuk menunaikan kewajiban yang mereka hadapi. Mereka hidup dalam khayalan dan tidak mempunyai kerinduan untuk menyelidiki kitab suci untuk makan mana dari surga. Pikiran yang perlu dikuatkan menjadi lemah dan kehilangan kuasanya untuk mempelajari kebenaran besar yang ada sangkut pautnya dengan tugas dan pekerjaan Kristus, kebenaran yang dapat memperkuatkan pikiran, menggugah angan-angan, serta menyalakan suatu keinginan yang kuat dan sungguh-sungguh untuk menang sebagaimana Kristus telah menang. Sekiranya banyak sekali buku yang telah diterbitkan dapat dimusnahkan, suatu bencana yang sedang memberikan suatu pengaruh yang mengerikan terhadap pikiran dan hati akan dapat dicegah. Cerita-cerita percintaan, dongeng-dongeng, picisan yang menggemparkan, malah jenis-jenis buku yang disebut novel, agama, buku-buku yang dalamnya pengarang menarik suatu pelajaran akhlak dari ceritanya, menjadi suatu kutuk kepada mereka yang membacanya. Perasaan agama mungkin dijalinkan di seluruh buku cerita, tetapi dalam banyak hal setan mengenakan jubah malaikat sehingga dapat memperdayakan dan memikat lebih berhasil. Seorang pun tiada yang sudah teguh dalam prinsip-prinsip rohani, seorang pun tiada yang sudah aman dari penggodaan, sehingga mereka sudah aman dalam membaca cerita-cerita seperti ini. Para pembaca cerita roman sedang menuruti suatu keburukan yang merusakkan kerohanian, menyuramkan keindahan halaman-halaman kitab suci. Hal itu membangkitkan suatu perasaan yang tidak sehat, mempengaruhi angan-angan, tidak melayakkan pikiran bagi kegunaan, menjauhkan jiwa dari doa, dan tidak menyanggupkan untuk sesuatu acara rohani. Allah telah mengaruniai kebanyakan orang muda kita kesanggupan yang luar biasa, tetapi terlalu sering mereka telah melemahkan kuasa mereka, membingungkan dan melemahkan pikiran mereka, sehingga bertahun-tahun lamanya mereka tidak mengalami pertumbuhan dalam anugerah atau dalam pengetahuan tentang alasan bagi iman mereka, karena mereka kurang bijaksana dalam memilih bacaan. Mereka yang sedang menunggu kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi sedang mengharapkan perubahan yang ajaib. Bila keadaan yang akan binasa ini akan memakai keadaan yang tidak akan binasa, hendaknya pada masa sebelum tertutupnya pintu kasihan ini berdiri pada suatu taraf perbuatan yang lebih tinggi. Sahabat-sahabatku, orang muda yang kekasih, ragukanlah pengalamanmu sendiri tentang pengaruh cerita-cerita yang mengobarkan perasaan. Dapatkah kamu sesudah membaca cerita seperti itu membuka kitab suci dan membaca sabda hidup itu dengan penuh minat? Bukankah kamu merasa buku Allah itu tidak menarik lagi? Penarikan cerita percintaan berkesan pada pikiran, merusakkan kesehatannya,
dan tidak memungkinkan dikau memusatkan perhatian pada kebenaran-kebenaran yang penting dan serius yang ada sangkut pautnya dengan kesejahteraan abadi. Ambillah tekan menjauhkan segala bacaan yang tidak berharga. Hal itu tidak akan menguatkan kerohanianmu, tetapi akan memasukkan ke dalam ingatan perasaan-perasaan yang merusak angan-angan, menyebabkan engkau kurang memikirkan tentang Yesus dan merenungkan pelajaran-pelajarannya yang berharga. Jauhkanlah pikiran dari segala sesuatu yang dapat membawa ke jurusan yang salah. Jangan memberatkan pikiran itu dengan cerita-cerita yang tidak berharga, yang tidak memberikan kekuatan kepada kuasa pemikiran. Pemikiran itu sama sifatnya dengan makanan yang disediakan untuk pikiran.